Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah pelet. Diawali dengan sepasang suami istri yang baru saja menikah. Mereka berdua tinggal di daerah Jawa Barat. Kemudian sang istrinya ini terkena sebuah pelet yang sangat dahsyat. Nama peletnya yaitu pelet Jangjawokan. Bagaimana kisah selanjutnya? Langsung kita masuk ke dalam ceritanya. Awal ceritanya itu ada salah satu pegawai negeri yang baru saja dinas di salah satu pelosok desa di tanah Pasundan. Tapi ada salah satu pihak yang tidak mempercayai dengan adat ataupun hal mistis, apalagi tentang guna-guna. Karena ketidakpercayaannya ini membuat petaka bagi dirinya dan juga sang istri. Sebut saja namanya Tono. Tono ini sebagai guru PNS dan juga istrinya yaitu Susi. Mereka baru saja menikah beberapa bulan yang lalu ketika Tono ini diangkat menjadi PNS dan ditugaskan di salah satu pelosok desa di tanah Sunda. Dia meminta izin ke salah satu kepala desa setempat. Ia meminta izin bahwa dirinya ditugaskan di desa ini untuk mengajar anak-anak yang masih sekolah dasar. Setelah meminta izin, Tono ditunjukkan rumah dinas oleh kepala desa itu. Tidak berselang lama, mereka tinggal di rumah dinas itu, yang ternyata rumah dinas yang dihuni oleh Tono dan istrinya ini. Menurut cerita yang beredar beberapa tahun yang lalu, di rumah itu ada satu kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh asisten rumah tangga terhadap anak dari sepasang suami istri yang dinas di desa tersebut. Pembunuhan itu terjadi ketika orang tuanya sibuk bekerja dan anak yang ditinggalkan itu rewel terus-menerus yang membuat kesabaran asisten rumah tangga ini habis. Sampai akhirnya dia membungkam mulut anak itu karena terlalu rewel sehingga tidak bisa bernafas dan berujung kematian. Untuk menghilangkan jejak, jasad anak itu dilempar di salah satu sumur di tempat rumah dinas tersebut dan asisten rumah tangga itu pun kabur. Tapi alhasil kemanapun pembunuh itu kabur, akhirnya tertangkap juga. Dia mengakui kalau dirinya itu telah membunuh anak dari sepasang suami istri itu. Semenjak kejadian pembunuhan di rumah dinas itu tidak lagi dihuni, tapi ada beberapa kali orang yang datang dan tidak pernah bertahan lama singgah di rumah tersebut. Hanya beberapa bulan saja. Tapi yang paling kuat itu ada salah satu guru yang singgah di rumah dinas itu cukup lama. Tetapi pada akhirnya guru tersebut pun pindah ke salah satu rumah yang ada di sebelah rumah kepala desa. Guru itu tidak menghuni rumah dinas yang secara akomodasi dari pemerintah yang sudah tidak mengeluarkan biaya, tapi guru itu lebih memilih ngontrak di pinggir rumah kepala desa. Semenjak saat itu rumah dinas itu kosong sampai akhirnya dihuni oleh Tono dan istrinya. Istrinya Tono ini bukan seorang PNS, dia itu seorang ibu rumah tangga dan sebagai pengantin baru dia diajak oleh suaminya kemanapun suaminya ini ditugaskan. Saat istrinya Tono ditinggal mengajar karena kesulitan fasilitas air, istrinya itu sering meminta pertolongan warga di sekitar untuk mengambil air di sumur tetangganya. Saat mengambil air, ada salah satu warga atau pemuda yang nongkrong di depan rumah dinasnya, dan pemuda itu sering mengganggu ketika istrinya Tono itu lewat. Mungkin karena kecantikan dari istrinya Tono yang membuat pemuda itu kepincut.
Tono yang kali pertama dinas di desa tersebut sebagai guru, dia ingin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Nah, kebetulan Tono ini mengenal pemuda setempat, di antaranya itu Ujang. Ujang itu sering menceritakan tentang adat istiadat desa itu, tentang adanya pelet jangjawokan, tentang adat istiadat di tempat tersebut. Kalau dilanggar, pasti ada pantangannya atau dampak yang akan terjadi jika orang atau pendatang itu melanggarnya. Tetapi waktu itu Tono yang memang dikenal sebagai guru yang logis, yang tidak berpikiran aneh-aneh, apalagi mempercayai dengan hal yang gaib dan mistis. Saat Ujang bercerita, Tono tidak menghiraukan apa yang disampaikan oleh Ujang, tapi tidak dengan istrinya Tono, yaitu Susi. Dia setiap ditinggal Tono mengajar di pagi hari atau siang hari, dia sering melihat penampakan anak kecil yang merangkak di dapur. Namun bukan hanya merangkak, tetapi juga sering mendengar tangisan dan jeritan anak kecil. Susi yang waktu itu menceritakan ke Tono yang sebagai suaminya, Tono tidak pernah menghiraukan apa yang disampaikan istrinya, walaupun kejadian itu berulang-ulang menimpa Susi. Dan yang dikatakan Tono kepada istrinya itu, mungkin kamu terlalu berhalusinasi atau berkeinginan mempunyai anak dari hubungan kita sebagai pengantin baru, kata Tono kepada istrinya. Kejadian yang menimpa Susi tidak pernah dihiraukan oleh Tono. Nah, Susi yang memang setiap hari harus mengambil air di tetangga sebelah, yang harus melewati para pemuda di tempat rumah dinasnya. Ketika Susi lewat, ada salah satu pemuda, yaitu Ujang. Dia menakut-nakuti Susi. Hati-hati ya mbak, di tempat itu angker. Namun omongan Ujang sama sekali tidak digubris oleh Susi. Sepulangnya mengambil air, langkah kakinya harus pelan dan hati-hati karena membawa satu ember penuh berisi air. Saat pulang pun Ujang masih menakut-nakuti Susi. Hati-hati, kalau di rumah itu ada anak kecil yang sering nongol dan ada tangisan juga. Seketika juga Susi menaruh ember yang berisi air dan Susi duduk di antara para pemuda setempat. Kemudian Susi ini berkata, saya beberapa minggu ini memang sering melihat anak kecil yang merangkak dan saya mendengar tangisannya juga. Saat saya bilang ke suami saya, dia sama sekali tidak percaya. Ujang yang dekat dengan suaminya Susi, iya udah mbak, coba nanti saya tak bilang sama Mas Tono kalau rumah dinas ini memang angker. Ya, tolong sampaikan biar suami saya itu percaya dan terima kasih banyak ya, ucap Susi kepada para pemuda di situ. Singkat ceritanya, semenjak Susi ngobrol dengan si Ujang, Ujang ini menghubungi Tono dan menyampaikan apa yang menjadi keluhan istrinya tentang penampakan dan juga suara-suara aneh yang sering keluar di rumah dinasnya. Tapi cerita itu sama sekali tidak digubris atau dihiraukan oleh Tono. Justru Tono malah menyalahkan si Ujang. Kamu itu jangan menakut-nakuti istriku. Istriku itu memang dalam posisi kepingin punya momongan. Kamu itu jangan nakut-nakutin. Loh, saya ini gak nakut-nakutin. Tapi cerita yang beredar di rumah dinas itu yang memang seperti itu, ucap Ujang kepada Tono. Karena desakan Ujang agar Tono ini percaya, tapi Tono justru berkata, sudahlah, soal itu biar nanti saya urus sama istri saya. Selesai mereka mengobrol, Tono ini pulang menemui istrinya. Dia berbicara tentang hal yang diceritakan oleh Ujang. Kamu sebagai istri di rumah itu jangan terlalu percaya dengan orang-orang sekitar, apalagi dengan orang baru. Kita ini baru beberapa minggu tinggal di sini, tapi kamu sudah mengenal Ujang,
sudah mengenal orang-orang sekitar. Bukannya saya nggak boleh, saya juga merasakan hal yang sama sebagai seorang guru. Saya juga harus bersosialisasi dengan tetangga. Tapi kalau kamu istriku bergaul dengan pemuda, apalagi dengan Ujang, terus terang saya melarang. Karena Ujang itu sering melihat kamu. Dia tuh seakan-akan ingin memiliki kamu. Saya tahu itu, makanya saya larang kamu. Semenjak saat itu, Susi tidak pernah bercerita dengan siapapun selain ke suaminya. Ketika Susi digoda dan diganggu, Susi tidak pernah menghiraukan candaan atau gangguan yang dilontarkan oleh Ujang dan teman-temannya. Jika mengambil air, Susi langsung pulang ke rumah dinasnya. Langsung ditutup pintunya, walaupun Ujang seringkali datang dengan maksud untuk berkenalan, bersilaturahmi, dan sebagainya, tapi tidak pernah dibukakan pintu oleh Susi. Karena memang Tono sebagai suaminya itu melarang Susi berdekatan dengan pemuda yang ada di sekitar rumah dinasnya. Ujang yang merasa diajukan oleh Susi. Kemudian Ujang mencoba dengan salah satu cara, yaitu menggunakan media pelet yang dinamakan pelet Jangjawokan, yang dikenal di salah satu desa pelosok, yang dampaknya itu kalau tidak ada yang meninggal dari salah satunya, pasti bisa berakibat perceraian, dan kalau tidak kesampaian, wanita tersebut bisa menjadi gila. Ketika suaminya Susi sedang melakukan rapat yang memang diketahui oleh Ujang kalau Tono akan rapat, dan istrinya yang sering mengeluh ketakutan, sering mengeluh hal-hal mistis, hal-hal gaib yang Tono ini tidak percaya sama sekali. Tono meminta beberapa pemuda termasuk Ujang ini untuk duduk di depan rumah dinasnya. Kemudian diberikan biaya untuk rokok, untuk ngopi, dan untuk makan. Para pemuda disuruh duduk dan menjaga istrinya agar istrinya tidak ketakutan selama Tono ini rapat di luar kota. Karena rapat sebagai guru, mungkin ada rapat bulanan yang harus dihadiri. Dan waktu itu kesempatannya Ujang untuk melakukan ritual untuk bisa mendapatkan Susi, istrinya Tono. Kemudian Ujang melakukan itu tanpa diketahui oleh Tono dan juga teman-temannya yang disuruh untuk menjaga rumah dinas yang dihuni Tono dan Susi. Esok harinya mereka ini duduk sambil ngobrol kurang lebih jam 9:30 malam sampai Tono ini pulang. Tono ketemu dengan rombongan yang duduk di teras untuk menjaga istrinya. Rasa terima kasih diucapkan ke rombongan yang duduk itu, dan setelah itu mereka pergi meninggalkan tempat yang dihuni oleh Tono. Susi yang sudah menunggu kedatangan suaminya langsung dibukakan pintunya karena dia mengetahui suara suaminya itu ada di luar ruangan. Ketika dibuka pintunya, Susi langsung saja memeluk Tono. "Ada apa? Kok kamu tiba-tiba meluk? Kayak kangen aja," kata Tono menyambut istrinya. "Ih, bukan itu. Tapi yang terjadi, penampakan anak kecil, suara anak kecil itu benar-benar nyata, Mas," kata istrinya Tono dengan ketakutan. "Sudahlah, hal seperti itu tidak usah dipikirkan. Itu hanya halusinasi saja. Mungkin ketakutan kamu yang berlebihan. Sudahlah, saya capek sekarang. Kita istirahat saja. Ada air hangat nggak?" ucap Tono. Setelah itu, Tono langsung mandi dengan air hangat. Setelah mandi, dia langsung beristirahat. Esok harinya, dampak dari pelet yang sudah diritualkan oleh Ujang ternyata langsung bereaksi. Di pagi hari, ketika Tono ini ingin berangkat mengajar, hal yang tidak biasa itu muncul dari perilaku Susi. Susi yang biasanya menyiapkan sarapan, menyiapkan minuman,
atau semacamnya di pagi hari itu tidak dilakukan oleh Susi. Tapi waktu itu Tono mengira Susi kelelahan karena menunggu dirinya pulang. Tapi itu terjadi berulang-ulang sampai akhirnya Tono bilang sama Susi, "Kamu ini kenapa? Kok tidak seperti yang dulu lagi? Setiap kali saya mau berangkat mengajar, kok tidak ada sarapan? Harus saya yang ambil sendiri, ambil minuman sendiri, punya istri, tetapi seperti tidak ada istri. Kamu juga sudah tidak melayani aku, dan kamu sudah cuek sama aku," kata Tono berujar ke istrinya. Susi ketika dibilang seperti itu, emosinya langsung naik, langsung marah-marah ke Tono, seolah-olah ada yang merasuki tubuhnya Susi. Apapun yang disampaikan Tono ke Susi, Susi selalu marah-marah, sehingga sering terjadi perdebatan. Bahkan pertengkaran itu didengar oleh tetangga sekitar, dan itu sangat sering terjadi, bukan hanya setiap pagi, tetapi hampir setiap waktu, pagi, siang, sampai malam, Tono dan istrinya berdebat terus. Pertengkaran itu selalu membuat gaduh di rumah dinas tempat mereka yang mengganggu lingkungan sekitar mereka tinggal. Ujang yang memang mengetahui dampak dari pertikaian itu karena ulahnya, Ujang pura-pura jadi penengahnya. Seketika juga perdebatan antara Tono dan Susi mereda dengan sendirinya. Mereka didudukan di tengah ruangan. Mereka itu menurut disuruh ini, disuruh itu oleh Ujang. Menurut apalagi Susi, apapun yang dikatakan oleh Ujang, Susi selalu menurutinya. Tono yang mulai berpikiran aneh-aneh terhadap Ujang dan mulai mencurigainya. Selepas Ujang dan lainnya itu meninggalkan Tono dan istrinya, "Kamu itu kenapa? Kenapa segala ucapan yang keluar dari mulutnya Ujang kamu turuti? Sedang saya sebagai suamimu mendengarkan saja kamu tidak mau." Setelah Tono mengucapkan itu, tidak berselang lama, Susi langsung pergi keluar rumah, entah mau kemana. Keesokan harinya, Tono ini tidak berangkat mengajar. Tono yang mengambil air di sumur tetangga. Nah, waktu itu dirinya selesai mengambil air, Tono bertemu dengan salah satu tetangga, yaitu seorang ibu-ibu. Tono pun sempat dihentikan. Pak Tono, mohon maaf kalau saya melihat istri Bapak yang akhir-akhir ini berperilaku aneh, dan bahkan saya sebagai tetangga ini sering mendengar perdebatan antara Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf," kata ibu-ibu itu. "Ya, kenapa Bu? Ngomong aja," kata Tono. "Istri Bapak itu mungkin terkena salah satu pelet yang sangat berbahaya, yaitu pelet jangjawokan yang bisa mengakibatkan orang yang terkena itu bisa menjadi gila. Dan tidak hanya itu saja, tapi juga bisa mengakibatkan hubungan harmoni suami istri ini bisa berantakan, bisa mengakibatkan perceraian, dan juga bisa mengakibatkan salah satunya itu meninggal. Mohon maaf Pak Tono, jika saya sudah lancang mencampuri urusan rumah tangga kalian," kata ibu-ibu itu. Waktu itu Tono yang sebagai seorang guru, dia mendengarkan baik-baik karena tidak mungkin juga dia meninggalkan orang yang sedang mengobrol, orang yang sedang bercerita. Didengarkan baik-baik apa yang disampaikan ibu itu. Sekali lagi, Tono ini adalah orang yang sama sekali tidak mempercayai hal-hal gaib ataupun mistis. "Terima kasih masukannya Bu, nanti biar saya tangani istri saya. Saya pamit dulu ya Bu." Dengan air yang sudah penuh, dibawa kembali ke rumah dinas tempat dia tinggal. Sesampainya di depan pintu, istrinya itu langsung marah-marah. "Kemana saja kamu? Ambil air saja, lama sekali." Itu yang Tono alami. Setiap hari harus menghadapi perilaku istrinya itu.
Tono benar-benar sangat kesal karena setiap kali perilaku ataupun perkataan yang dilakukan Tono pasti berujung pertengkaran, dan itu berlalu sampai berbulan-bulan. Dan yang membuat Tono ini merasakan kesabarannya habis karena perilaku aneh istrinya yang hampir seperti orang gila. Antara percaya dan tidak, Tono sempat memikirkan dan merenung, apakah benar omongan ibu itu kalau istriku ini terkena pelet. Karena keadaan istrinya yang semakin parah dengan perilakunya yang aneh seperti orang gila, Tono meminta untuk pindah dari tempat dinas itu. Tono meminta untuk pulang lagi ke kota tempat dulu dia tinggal, karena melihat kondisi istrinya itu tidak memungkinkan untuk tinggal di rumah dinas itu lagi. Apalagi jika dia berangkat kerja, tidak mungkin meninggalkan istrinya dalam kondisi yang setengah gila itu. Setelah sampai di kota, Tono melihat kondisi istrinya yang semakin parah ini. Percaya dan tidaknya, Tono akhirnya meminta bantuan ke salah satu praktisi karena hasil dari dokter ketika dia pulang ke kota tidak ada hasil yang signifikan, tidak ada perkembangan yang membuat istrinya itu bisa berubah secara perilaku, dan dokter mengatakan jika istrinya ini harus dirawat di rumah sakit jiwa. Tono yang tidak terima istrinya yang harus ditinggalkan atau ditempatkan di rombongan orang-orang gila karena keadaan yang mendesak, Tono memanggil seorang praktisi yang juga seorang ustadz. Setelah praktisi ini datang, diceritakan bagaimana kehidupan Tono dulu di salah satu tanah Sunda yang mendapati perilaku istrinya yang aneh. Diceritakan semuanya dari awal sampai hampir 5 bulan Tono dan istrinya ini tinggal di rumah dinas yang ada di pelosok desa. Hasil dari obrolan ini, Pak Ustadz memberikan saran atau masukan ke Tono. Mohon maaf Pak Tono, kalau di dalam tubuhnya istrinya Pak Tono itu ada beberapa, bukan hanya beberapa, tapi sangat banyak sosok-sosok gaib yang menghuni di tubuhnya istri Bapak. Tono yang mendengar perkataan dari Pak Ustadz masih tidak percaya. Gak mungkin seperti itu Pak. Percaya dan tidaknya, dunia ini diciptakan ada 2 alam, dan kamu harus meyakini itu, antara alam nyata dan alam gaib. Tono dinasehati seperti itu oleh Pak Ustadz. Dia akhirnya mulai percaya. Ya pokoknya saya minta tolong sama Pak Ustadz agar istri saya itu benar-benar bisa kembali normal dan juga sehat seperti istri yang saya kenal sebelumnya. Akan saya bantu kalau yang kuasa mengizinkan. Mungkin ini bisa sampai berbulan-bulan istrimu bisa sembuh, kata Pak Ustadz itu. Setiap hari, setiap waktu, Pak Ustadz datang ke tempat tinggalnya Tono. Lambat laun, perubahan kondisi kejiwaan istrinya Tono mulai membaik. Dalam proses penyembuhan ini, Tono juga sempat menanyakan, sebenarnya apa yang terjadi dan apa yang membuat istri saya seperti itu. Istrinya Pak Tono itu terkena salah satu ilmu hitam atau ilmu barat yang sangat ampuh dan susah diobati. Dan ilmu hitam ini pelet jangjawokan, dan ini pun butuh proses yang sangat lama. Tidak hanya 1 hari atau 2 hari saja, tapi butuh waktu berbulan-bulan untuk menyembuhkan kejiwaan dari pengaruh pelet jangjawokan, ucap Pak Ustadz kepada Tono. Saat itu hampir 2 bulan lamanya, Tono juga sempat menanyakan ke Pak Ustadz, sebenarnya ini ulah siapa? Dan dari hasil dari apa yang dilakukan praktisi itu mengarah ke salah satu ciri-ciri yang Pak Ustadz ini tidak tahu namanya. Ciri-cirinya tubuhnya disebutkan satu persatu. Tono mendengar apa yang disampaikan oleh praktisi ini. Dengan ciri-ciri tersebut, Tono mengarah ke salah satu orang, yaitu Ujang. Pak, kalau kiranya istriku sudah sembuh,
Bisa nggak apa yang sudah dilakukan orang tersebut dikembalikan ke orangnya? Tanya Tono kepada Pak Ustadz itu. Ya bisa-bisa saja, tapi kalau memang Tuhan menghendaki, ucap Pak Ustadz itu kepada Tono. Tono yang berharap apa yang sudah ditanamkan, apa yang sudah dilakukan orang itu terhadap istrinya, semoga dia mengalami hal yang sama. Tono yang melihat kesembuhan istrinya yang berangsur-angsur pulih, membaik secara kejiwaannya, tanpa sepengetahuan Susi, tanpa sepengetahuan praktisi dan orang tuanya. Tono ini kembali ke pelosok desa, tempat dulu dia mengajar. Tono ingin tahu siapa sebenarnya orang yang pernah melakukan hal sekeji itu terhadap istrinya. Tono menemui ibu-ibu yang dulu pernah sempat menceritakan dengan ciri-ciri yang dialami istrinya. Tono datang ke situ. Dia datang mencari tahu siapa orang yang sudah menggunakan ilmu pelet jangjawokan. Tidak jauh dari rumah dinasnya dulu, Tono bertemu dengan ibu-ibu tersebut. Ibu-ibu ini menceritakan kalau di antara para pemuda di sini yang sering nongkrong yang tidak jauh dari rumah ibunya itu tinggal, ada satu nama, yaitu Ujang, yang berperilaku sama seperti Susi dulu. Tono yang mendapatkan informasi tersebut, dia langsung mengunjungi Ujang, ingin mengetahui apakah benar yang Ujang lakukan, yang Ujang alami itu sama seperti istrinya dulu. Tanpa sepengetahuan Ujang, Tono yang ada di dekatnya ini mendengar perkataan Ujang yang menyebutkan nama istrinya. Susi, 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 di mana kamu? Sembari membuang batu dan lari-lari di sekeliling rumahnya, Tono menyaksikan sendiri bagaimana Ujang berlagak seperti orang gila, seperti orang yang sedang kasmaran yang berlebihan dengan memanggil-manggil nama istrinya. Semenjak saat itu, kondisi Ujang yang memang sudah gila dan juga menyebutkan nama istrinya, dan dari hasil kesaksian Tono sendiri, akhirnya terjawab siapa yang sudah memelet istrinya itu. Semenjak saat itu, Tono ini percaya bahwa hal gaib itu benar-benar nyata, dan dia meyakini sepenuhnya bahwa dunia ini benar-benar tidak hanya berdasar dari akal logika saja. Selesailah cerita ini. Semoga apa yang saya sampaikan lewat jalan misteri ini bisa memberikan wawasan dan pengetahuan untuk kita semua. Ambil sisi baik dan ambil hikmah dari setiap cerita yang saya sampaikan. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video di channel ini. Semoga cerita selanjutnya bisa lebih menarik lagi. Silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar dan jangan lupa subscribe-nya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.